Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat yang nyaman pada hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar kelak adalah telaga, yaitu Al-Haud bahasa Arabnya, yang terdapat di Mauqif. Air telaga itu lebih putih dari air susu, rasanya lebih manis dari madu. Setiap orang yang akan masuk surga meminum air darinya. Semua nabi mempunyai telaga untuk umatnya masing-masing. Samurah radhiyallahu an mengemukakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi mempunyai sebuah telaga. Mereka saling berbangga diri, siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi oleh umat manusia. Karena itu aku berharap semoga akulah nabi yang telaganya paling banyak didatangi. Hadis riwayat Tirmizi. Pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak, Rasulullah SAW ada kemungkinan berada di telaganya. Sebuah hadis menerangkan bahwa kelak beliau ada di salah satu di antara 3 tempat. Kalau tidak berada di Sirat, beliau berada di dekat Mizan. Dan jika tidak kita temukan di kedua tempat tersebut, maka bisa dipastikan beliau berada di sisi Telaga Kautsar. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang insya Allah sahih. Anas radhiyallahu an memberitahukan bahwa ia pernah memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar bersedia memberi syafaat kepadanya pada hari kebangkitan kelak. Kemudian beliau menyanggupinya. Aku akan melakukan itu, insya Allah, janji Rasulullah SAW. Maka Anas bertanya, lalu kemana aku harus mencarimu? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, pertama engkau harus mencariku di Sirat. Sirat itu, saudara pendengar, jembatan menuju surga yang melintasi neraka. Anas bertanya lagi, jika aku tidak menemukan engkau di sana, lalu mencarimu di mana ya Rasulullah? Rasulullah SAW menerangkan, carilah aku di samping Mizan. Mizan itu adalah timbangan untuk menghitung antara amal baik dan perbuatan buruk manusia. Lantas, Anas masih bertanya, apabila aku tidak menemukan engkau di samping Mizan, harus mencarimu di mana ya Rasulullah? Rasulullah menegaskan, carilah aku di dekat telaga, sebab aku tidak akan meleset dari ketiga tempat itu. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW sudah pernah melihat telaganya di akhirat kelak. Hal ini juga dipaparkan dalam sebuah hadis dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah lalu melakukan sholat buat para syuhada sebagaimana beliau mensolati jenazah. Setelah itu, beliau menuju mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dahulu berada di telagaku buat kalian, dan aku adalah saksi bagi kalian. Sungguh, aku demi Allah benar-benar melihat telagaku sekarang ini. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku semua kunci perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan musyrik sepeninggalku, melainkan aku khawatir kalian nanti akan berlomba-lomba bersaing untuk memperoleh harta benda.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, yang tidak dikhawatirkan kemusyrikannya adalah para sahabat yang beliau tinggalkan. Jadi bisa saja kalau kita ini jatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Makanya kita harus hati-hati dalam merawat dan memelihara iman kita. Yang lebih membanggakan lagi, bahwa kelak kita ditunggu oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dekat telaga Al-Kautsar, dan Rasulullah SAW kelak akan menjadi saksi bagi kita semua. Tetapi ada satu yang harus kita renungkan baik-baik, bahwa kita nantinya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari akan bersaing untuk memperoleh harta benda. Semua kekhawatiran Rasulullah SAW itu sekarang ini sudah banyak terbukti. Banyak fakta menunjukkan bahwa sesama umat Islam sekarang ini sudah saling sikut menyikut untuk memperebutkan kekuasaan dan untuk hidup bermewah-mewah, mengoleksi rumah mewah, mengoleksi mobil mewah, dan lain sebagainya. Saudara pendengar pengajian Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telaga Rasulullah SAW bernama Al-Kautsar. Nama tersebut diambil dari nama sungai yang mengairinya, yaitu Sungai Al-Kautsar yang berada dalam surga. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW pernah tertidur sejenak. Sewaktu terbangun, beliau mengangkat kepala dan tersenyum. "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau tersenyum?" tanya sahabat. "Sesungguhnya tadi telah diturunkan kepadaku suatu surat," beritahu Rasulullah SAW. Lalu beliau membacanya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar." Dan Rasulullah membacanya hingga selesai. Setelah itu beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu Rasulullah menerangkan, "Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan buatku oleh Tuhanku di surga nanti. Pada sungai itu terdapat kebaikan yang banyak, sebuah telaga yang kelak pada hari kiamat umatku akan datang kepadanya untuk meminum airnya. Gelas-gelasnya sebanyak bilangan bintang di langit." Hadis riwayat Abu Dawud. Air telaga Kautsar dituangkan ke wadah-wadah minuman mereka melalui 2 talang. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wadah-wadah minum telaga itu?" Rasulullah SAW mengungkapkan, "Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggaman kekuasaannya, wadah-wadah minumnya jumlahnya lebih banyak dari bilangan bintang dan planet di langit. Wadah-wadah tersebut dari surga. Barang siapa yang meminum darinya, niscaya ia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dituangkan kepadanya air melalui 2 talang dari surga. Panjang telaga itu sama dengan jarak antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. 2 talang dalam hadis tersebut di atas, menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa salah satu talang terbuat dari emas, sedangkan talang yang satunya lagi terbuat dari perak. Lalu bagaimana ciri-ciri sungai Al-Kautsar yang mengalirkan air dari surga itu sendiri? Tentang ciri-cirinya,
diterangkan setidaknya dalam 2 hadis yang kami kutip berikut ini. Insya Allah hadisnya sahih. Anas radhiyallahu anhu mengemukakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sewaktu beliau sedang berjalan di surga, melihat sebuah sungai yang di kedua tepinya terdapat kemah-kemah kecil terbuat dari mutiara yang dilubangi. Waktu itu beliau sedang di-Isra Mi'rajkan, jadi ada kesempatan untuk mampir ke surga. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Sungai apakah ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menerangkan, "Ini adalah sungai Al-Kautsar yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhanmu." Lalu Nabi Muhammad memberitahukan bahwa ternyata tanah atau lumpurnya adalah minyak kasturi yang murni. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmizi. Dalam hadis yang lain, bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerangkan Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Kedua tepinya terbuat dari emas, sedangkan tempat mengalirnya terdiri dari atas intar dan batu yakut. Tanahnya lebih wangi dari minyak kasturi, airnya lebih manis dari madu, dan lebih putih dari salju. Hadis riwayat Tirmizi. Barangkali ada yang bertanya, berapa luaskah telaga Al-Kautsar itu? Sebelum Anda bertanya, saudara-saudara pendengar bertanya, Rasulullah SAW sudah menerangkan, telagaku panjangnya sama dengan perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari minyak kasturi, dan jumlah kendi tikunya sama dengan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminum airnya, maka tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak seluruh umat Islam akan mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sabdakan, "Aku adalah pendahulu kalian di telaga. Barang siapa yang lewat kepadaku, niscaya dia akan meminum airnya. Dan barang siapa yang meminum airnya, niscaya ia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu, orang-orang beriman dari kalangan manakah yang mendapat penghormatan pertama meneguk airnya? Sauban radhiyallahu anhu mengutarakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang mula-mula mendatanginya adalah kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin yang pakaiannya kotor dan rambutnya acak-acakan. Merekalah orang-orang yang tidak menikah dengan wanita-wanita kaya, dan pintu penguasa tidak dibukakan bagi mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jumlah umat Rasulullah SAW yang mendatangi telaga Al-Kautsar kelak mencapai 100.000 bagian. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan secara pasti berapa jumlah orang pada setiap bagiannya. Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ia dan para sahabat pernah bersama Rasulullah SAW beristirahat di suatu tempat. Lalu beliau bersabda, jumlah kalian tidak sampai mencapai sebagian dari 100.000 bagian kalangan orang yang mendatangiku di telagaku. Lalu seseorang yang mendengarkan cerita Zaid ini bertanya, berapakah jumlah kalian para sahabat yang sedang bersama Nabi pada hari itu? Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menerangkan, kami berjumlah sekitar 700 atau 800 orang. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentu saja,
umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh minuman dari telaga Al-Kautsar hanyalah yang tetap memeluk Islam hingga saat kematiannya. Saya ulangi lagi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh minuman dari telaga Al-Kautsar hanyalah yang tetap memeluk Islam hingga saat kematiannya. Sedangkan orang-orang Islam yang murtad kembali menjadi kafir tidak diperkenankan meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hal ini harus saya utarakan? Karena sudah diterangkan dalam dua hadis sahih berikut ini. Pertama, Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak akan mendatanginya beberapa kaum yang telah beliau kenal dan mereka juga mengenal beliau. Kemudian antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Maka beliau berkata, sungguh mereka adalah sebagian dari umatku. Saat itu ada yang mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sesudahmu. Maka berkatalah Rasulullah SAW, binasalah bagi orang-orang yang mengadakan perubahan-perubahan sesudahku. Hadis riwayat Shaykhain. Yang dimaksud perubahan-perubahan di sini adalah murtad, yaitu keluar dari Islam dan tidak bertobat untuk kembali memeluk Islam. Dalam hadis kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika beliau sedang berdiri di pinggir telaga kelak, tiba-tiba berjumpa dengan segolongan manusia. Saat beliau mulai mengenali mereka, muncullah seorang lelaki di antara beliau dan mereka. Lelaki itu berkata kepada mereka, kemarilah kalian semua. Rasulullah SAW bertanya, akan kemanakah? Lelaki itu menjawab, ke neraka. Demi Allah, mereka harus ke neraka. Mengapa mereka dibawa ke neraka? Tanya Rasulullah. Lelaki itu menerangkan, sesungguhnya mereka murtad sesudahmu. Maka Rasulullah SAW melihat tiada seorang pun di antara mereka yang dapat menghindar. Jadi semua orang yang murtad itu kelak digiring ke neraka. Untuk itu, hati-hatilah saudara sekalian. Sekali lagi kami ingatkan, hati-hatilah kita memelihara iman kita agar tidak pernah goyah oleh godaan apapun juga. Itulah sebabnya kita juga dianjurkan untuk selalu memperbarui iman kita dengan membaca zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saudara uraian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.